Eyo, WASAP guys, kembali lagi di channel FOUND Teknologi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kerang hijau dan bagaimana sih cara perkembangbiakannya, so gak usah basa-basi, kita langsung saja let's go berangkat. Kerang hijau dalam bahasa Latin disebut Perna viridis atau dikenal sebagai green mussels adalah binatang lunak yang hidup di laut, bercangkang dua dan berwarna hijau. Kerang hijau merupakan organisme yang termasuk kelas Pelecypoda, golongan biota yang bertubuh lunak. Kerang hijau termasuk hewan dari kelas Pelecypoda. Kelas ini selalu mempunyai cangkang katup sepasang, maka disebut sebagai bivalvia. Hewan ini disebut juga pelecis yang artinya kapak kecil dan podos yang artinya kaki. Jadi Pelecypoda berarti hewan berkaki pipi seperti mata kapak. Hewan kelas ini pun berinsang berlapis-lapis, sering disebut lameli branchiata. Kerang hijau memiliki sebaran yang luas, yaitu mulai dari Laut India bagian barat hingga Pasifik Barat, dari Teluk Persia hingga Filipina, bagian utara dan timur Laut China, hingga Taiwan. Kerang ini juga tersebar luas di perairan Indonesia dan ditemukan melimpah pada perairan pesisir, daerah mangrove dan muara sungai. Di Indonesia jenis ini ditemukan melimpah pada bulan Maret hingga Juli pada areal pasang surut dan subtidal. Hidup bergerombol dan menempel kuat dengan menggunakan benang bisusnya pada benda-benda keras seperti kayu, bambu, batu, ataupun substrat yang keras. Lalu bagaimana cara perkembangbiakan kerang hijau modern di Prancis? Mari kita simak video berikut. Tahap awal, para pekerja mengumpulkan kulit kerang menggunakan traktor. Para pekerja yang di dalam ruangan memasukkan kulit kerang ke dalam jaring dan ditumpuk, yang tujuan nantinya akan digunakan untuk bahan perkembangbiakan. Setelah itu para pekerja yang di kapal akan mengikat kulit kerang yang sudah dimasukkan ke jaring itu ke besi ini yang nantinya akan diterjunkan ke dasar laut. Langkah selanjutnya, para pekerja mengangkat besi itu yang kemudian akan disalurkan ke pabrik. Di pabrik ini para pekerja tugasnya menghancurkan kulit kerang yang nantinya akan siap di tahap pemijahan. Pemilihan lokasi. Pastikan lokasi yang dipilih bebas dari limbah beracun seperti tembaga, seng, merkuri, kadmium, timah, dan lainnya. Hindari juga lokasi yang berdekatan dengan sungai untuk menghindari limbah rumah tangga seperti deterjen dan sabun mandi. Limbah tersebut dapat memicu munculnya berbagai bakteri seperti Escherichia coli, Salmonella, dan Shigella yang bisa berbahaya bagi manusia yang mengkonsumsi kerang hijau. Lokasi yang baik adalah lokasi yang memiliki suhu berkisar antara 27 sampai 37 derajat Celcius dan tingkat pH di angka 6 sampai 8.
Cara budidaya kerang hijau ada 4, yaitu tancap, rakit tancap, rakit apung dan rawai. Metode rakit tancap adalah metode yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Cara ini merupakan gabungan dari dua cara ternak, yaitu tancap dan rakit apung. Caranya adalah dengan menancapkan bambu sampai dasar perairan. Pastikan lokasi rakit sudah dihitung berdasarkan tinggi rendahnya air apabila sedang pasang atau surut. Hal ini penting supaya rakit tidak mengalami kekeringan. Kemudian menempatkan tali kolektor di rakit tancap. Jarak yang direkomendasikan untuk masing-masing tali adalah 1 meter. Dalam waktu sekitar 6 bulan, bisa didapat hasil sekitar 20-25 kg untuk masing-masing tali. Tahap pemijahan. Kerang hijau umumnya dioecious, yaitu induk jantan dan betina terpisah, dan pembuahan terjadi di luar tubuh. Kerang hijau dapat dipijahkan dengan cara menambahkan sperma ke dalam air di tempat pemeliharaan yang sudah matang gonad. Kerang hijau matang gonad pertama kali pada umur 60 hari dengan ukuran panjang antara 2,50 sampai 2,75 cm. Sedangkan kerang betina memijah pada umur 93 hari dengan panjang sekitar 2,90 cm. Untuk membedakan kerang jantan dan betina dapat dilakukan dengan melihat pada warna gonad. Gonad kerang betina biasanya berwarna merah hingga orange, sedangkan gonad kerang jantan berwarna krem putih. Pemijahan juga dapat dilakukan dengan cara mengganti air yang lama dengan air yang baru, dengan atau tanpa mengubah suhunya. Telur yang sudah dibuahi, umumnya berbentuk bulat dan berukuran sekitar 50 sedangkan yang tidak dibuahi berbentuk lonjong. Benih kerang hijau akan menempel pada ke dalam 1,50 sampai 11,70 meter di bawah permukaan air pada saat pasang tertinggi. Pemijahan kerang hijau berlangsung sepanjang tahun. Di Indonesia, puncak pemijahan kerang hijau terjadi pada bulan April hingga Mei, Agustus dan November. Tahap akhir. Para pekerja memanen kerang hijau setelah menunggu 6 bulan lamanya. Setiap tali yang dipasang masing-masing hasil yang didapat bisa mencapai sekitar 20-25 kg. Setelah panen, kerang tersebut dibawa ke pabrik untuk dibersihkan dan dipilih. Pada proses ini kerang dibagi berdasarkan ukuran. Ukuran kecil akan dikembalikan ke tempat pemijahan alias dikembangbiakan lagi. Sedangkan yang ukuran besar diambil untuk
So itu saja informasi mengenai kerang hijau, mudahan bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, bye-bye.